Bukan iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syakira Jadi Zaman dengan C17021243. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah serta konsep dasar akuntansi menurut AAIO, IUI, dan pemikir Islam. Paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual atau al-falah. Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas dan membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik, good governance, dan disiplin pasar, marketplace disiplin yang baik. Tujuan dan unsur-unsur laporan keuangan dalam akuntansi syariah. Nah, dalam tujuan dan unsur-unsur laporan keuangan dalam akuntansi syariah ini terdapat pertama mengingatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam sebuah transaksi dan kegiatan usaha. Kedua, informasi kepatuhan keuangan syariah terhadap prinsip syariah serta informasi aset kewajiban pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam ada dan bagaimana perolehan dan penggunaan. Lalu yang ketiga, ada informasi untuk membantu mengevaluasi bagaimana tanggung jawab perangkat syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Lalu yang terakhir ada masih mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syariah. Gambaran dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban atau obligation fungsi sosial perbankan syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Lalu ada konsep dasar menurut AAO. Pendekatan yang digunakan oleh pemikir Islam dalam AAO ini laporan keuangan lembaga keuangan syariah adalah dengan cara mengambil seluruh pemikiran aplikasi kontemporer yang termasuk kemudian melakukan tes dan analisis apakah pemikiran tersebut sejalan atau bertentangan dengan syariat Islam. Jika diketahui konsisten atau sesuai, maka akan diterima, sedangkan jika diketahui tidak sesuai, maka akan ditolak. Lalu, ada 5 syarat kualitatif laporan keuangan menurut AAO. Syarat yang pertama yakni ada relevan. Syarat ini berhubungan dalam proses pengambilan keputusan sebagai alasan utama disusunnya laporan keuangan. Lalu yang kedua dapat dikatakan syarat ini berhubungan dengan tingkat keandalan informasi yang dihasilkan. Dalam syarat harus memiliki penyajian yang wajar, objektif, dan netral sesuai dengan perintah Allah. Lalu yang ketiga adalah dapat dibandingkan. Informasi keuangan dapat dibandingkan antara lembaga keuangan syariah dan di antara dua periode akuntansi yang berbeda bagi lembaga keuangan yang sama. Lalu yang keempat, proses metode yang digunakan untuk perhitungan dan pengungkapan akuntansi yang sama untuk dua periode penyajian laporan keuangan. Yang terakhir, dapat dimengerti. Informasi yang disajikan dapat dimengerti dengan mudah bagi rata-rata penggunaan laporan keuangan. Lalu perdebatan para pemikir akuntansi mengenai kerangka akuntansi. Para ulama fikih baik kelas maupun kontemporer serta pemikir akuntansi Islam masih berbeda pendapat mengenai teori ini. Mereka yang mendukung diantaranya adalah Adnan dan Mutafikin tahun 1997, Abdul Rahman Napier 2007, Atiyah 1989. Konsep tersebut beralasan bahwa dalam Islam ada juga konsep akuntansi yang harus terpisah dari unit akuntansi seperti wakaf, baitul maal, zakat, dan pemerintahan. Dasar yang digunakan oleh para ulama fikih yang setuju dengan konsep ini adalah firman Allah dalam Quran surah 4 ayat 29. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wakil ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.